Bab 1086, itu tidak bisa menyalahkan kakak. Namun, di saat yang sama, tak ada yang bisa dilakukan daun merah ini. Ia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Chen Chang'an. Meski Hong Ye dan Chen Chang'an baru bersama dalam waktu singkat, Hong Ye masih memiliki kepercayaan penuh pada Chen Chang'an di dalam hatinya. Ia yakin Chen Chang'an pasti bisa mengalahkan kelima biksu berpakaian darah itu. Meski lawannya banyak dan kuat, mereka belum tentu bisa mengalahkan Chen Chang'an. Hong Ye berpikir begitu. Selain itu, selain hawa membunuh yang dingin yang menyelimuti tubuh kelima kultivator berpakaian darah itu. Di saat yang sama, dari tubuh mereka juga terpancar paksaan yang luar biasa. Paksaan ini membuat orang merasa seperti aliran air gunung dan ombak besar, mengalir deras di antara langit dan bumi, membuat semua orang merasakan tekanan. Bahkan daun merah itu hampir tak bisa bernapas. Namun, di sini, di Chen Chang'an, ia masih berdiri tegak, setenang gunung Tai. Melihat kelima kultivator berpakaian darah itu dengan ringan, ekspresi mereka begitu tenang sehingga mereka tidak bisa melihat emosi apapun. Ketika melihat niat membunuh di tubuh mereka, dan paksaan yang meletus, itu bahkan tidak berpengaruh pada Chen Chang'an. Kelima kultivator berpakaian darah ini semua tahu bahwa Chen Chang'an di depannya sama sekali tidak biasa dan biasa seperti yang terlihat di permukaan. Dia adalah manusia biasa. Sebaliknya, Chen Chang'an di depannya jelas merupakan karakter yang sangat kuat. Jadi, mata kelima kultivator berpakaian darah itu juga menjadi lebih serius, dan sama sekali tidak ada kemungkinan penghinaan terhadap Chen Chang'an. Jalan Chen Chang'an. Teman-teman, pohon keberuntungan ada tepat di depan kalian. Jika tujuan kedatangan kalian benar-benar untuk pohon keberuntungan, maka ambillah tindakan. Hong Ye juga melihat ekspresi dari 5 biksu berpakaian darah, yang membuatnya tidak dapat menolak. Kekuatan kakak laki-laki sangat kuat. Kalian bukan lawan kakak laki-laki. Jika kalian saling kenal, kalian harus pergi sesegera mungkin, dan jangan bunuh diri di sini. Kalau tidak, jika kakak laki-laki itu membunuhmu, maka aku tidak bisa menyalahkan kakak laki-laki itu. Meskipun kelima kultivator berpakaian darah itu berwibawa, mereka tidak serta-merta takut pada Chen Chang'an. Terlebih lagi, mereka telah mengepung Chen Chang'an dan Hong Ye sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa Chen Chang'an dan Hong Ye saat ini tidak memiliki jalan keluar. Dengan cara ini, Chen Chang'an ini akan segera menjadi kematiannya. Dalam hati kelima biksu berpakaian darah itu, mereka tidak berpikir bahwa Chen Chang'an sendirian akan menjadi lawan mereka berlima. Mengenai pohon keberuntungan ini, karena mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil ke tempat ini, mereka pasti akan mendapatkan pohon keberuntungan ini. Jangan bicara omong kosong, hari ini kami menemukanmu, tidak mungkin membiarkan pohon keberuntungan ini pergi begitu saja. Aku tidak percaya dia akan menjadi lawan kita. Chen Chang'an, jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan pohon keberuntungan ini, kami dapat menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkanmu. Tetapi jika kamu harus melindungi pohon keberuntungan ini dan mengambilnya sebagai milikmu, maka jangan salahkan aku karena menunggu. Seorang kultivator berpakaian darah berbicara dengan dingin, kata-katanya sangat dingin dan membunuh. Chen Chang'an tersenyum, bagus sekali, pohon keberuntungan ini dilindungi oleh kursi ini. Tepat sekali, kalian dapat mengambil tindakan dan membiarkan kursi ini melihat seberapa kuat kalian. Bagus bagi kursi ini untuk mengevaluasi, apakah Rising He lebih kuat, atau kalian berlima lebih kuat. Sombong. Pergi, bunuh dia. Kelima kultivator berpakaian darah itu tidak bisa terbiasa dengan kata-kata percaya diri Chen Chang'an, seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli. Oleh karena itu,
Kelima kultivator berpakaian darah itu juga tidak sopan dan menyerang Chen Chang'an. Mereka menembak pada saat yang sama dan menyerang Chen Chang'an. Pada saat tembakan itu, kekuatan yang meletus dari kelima biksu berpakaian darah itu membuat orang-orang merasakan sejuta gunung berapi yang sedang tidur meletus dalam sekejap, membawa rasa kehancuran yang luar biasa bagi dunia. Dan sisi dunia ini juga mulai runtuh, dan semuanya telah berubah menjadi ketiadaan. Tetapi tepat ketika kekuatan dahsyat dari kelima kultivator berpakaian darah itu hendak jatuh ke tubuh Chen Chang'an. Namun tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda. Chen Chang'an menghilang di depan kelima biksu berpakaian darah itu. Dengan menghilangnya Chen Chang'an, mereka tidak dapat menemukan jejak Chen Chang'an. Tidak ada jejak yang ditemukan. Tidak ada jejak yang ditemukan. Aneh. Tiba-tiba, semua serangan dari kelima kultivator berpakaian darah itu sia-sia. Saat ini, kelima kultivator berpakaian darah itu mengubah ekspresi mereka satu demi satu, dan ekspresi mereka menjadi jelek. Pada saat yang sama, mereka melihat sekeliling, mencari jejak Chen Chang'an dan Hong Ye. Dalam benak saya, sebuah ide pasti muncul. Mungkinkah Chen Chang'an ini telah melarikan diri dengan pohon penciptaan? Namun, saat berikutnya, tepat ketika mereka mengira Chen Chang'an melarikan diri dengan pohon penciptaan ilahi, Chen Chang'an dan Hong Ye tiba-tiba muncul di tempat lain, hanya berjarak 100 meter dari mereka. Bahkan kemunculan Chen Chang'an dengan daun merah pun masih tanpa tanda sedikit pun. Hal ini membuat hati mereka pasti menjadi serius, dan mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, ini juga dari samping, memungkinkan mereka untuk melihat kekuatan Chen Chang'an. Kecepatan Chen Chang'an seperti hantu, dan mustahil bagi siapapun untuk menemukannya. Jika tadi, Chen Chang'an tidak mengambil daun merah dari jarak 100 meter, tetapi tiba-tiba mulai menyerang mereka tadi. Yah, itu bahkan mungkin menyakiti mereka. Serius, bahkan kematian. Tetapi apakah ini akan terjadi atau tidak, masih belum jelas untuk saat ini. Setelah melihat Chen Chang'an dan Hong Ye, kelima biksu berpakaian darah itu banyak berpikir. Tetapi pada saat yang sama, di dalam hati mereka, itu menjadi lebih bermartabat. Di antara kilatan petir, kelima kultivator berpakaian darah menyerang Chen Chang'an lagi. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka menyerang Chen Chang'an, mencoba membunuh Chen Chang'an. Salah satu kultivator berpakaian darah mengangkat tangan kirinya dengan mata dingin. Cahaya keemasan terang melintas di atas tangan kirinya. Segera setelah itu, sebuah pedang berwarna darah muncul. Pedang berwarna darah ini bukanlah alat biasa, pedang ini mengandung kekuatan yang mencengangkan, dan dari sana, suara raungan dan auman monster terdengar samar-samar. Secara keseluruhan, pedang berwarna darah ini penuh dengan aura pembantaian, bahkan lebih tak berujung. Kemudian, kultivator berpakaian darah itu memegang pedang berwarna darah yang sakit itu dengan erat, berteriak keras, dan menebas ke arah Chen Chang'an satu demi satu. Energi pedang yang mengerikan dilepaskan, yang panjangnya puluhan ribu kaki, dan tampaknya akan membelah Chen Chang'an menjadi dua. Namun, Chen Chang'an tetap tenang dan acuh tak acuh. Dia hanya mengangkat tangan kanannya sedikit. Kemudian, dengan mudah untuk memblokir aura pedang yang mengerikan yang berasal dari pedang besar itu. Dan, setelah semua ini selesai, Chen Chang'an menembak lagi, meraih pedang berwarna darah dari kultivator berjubah darah itu dengan mudah. Chen Chang'an meraih senjata itu. Bab 1087, seberapa kuat Chen Chang'an ini? Kultivator berpakaian darah itu mengerutkan kening, kekuatan suci di tubuhnya melonjak, dan dia ingin menarik pedang besar itu dari tangan Chen Chang'an. Namun,
Yang tidak diduga oleh kultivator berpakaian darah ini adalah bahwa bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menarik senjatanya dari tangan Chen Chang'an. Bahkan, tidak ada tanda-tanda gemetar sama sekali. Chen Chang'an ini sangat kuat. Pada saat ini, kultivator Scarlet lainnya menyerang Chen Chang'an. Kultivator berpakaian darah ini tidak menggunakan senjata apapun. Sebaliknya, dia melakukan trik sulap yang mengerikan. Saya melihat bahwa tangannya dengan cepat membentuk segel, dan kecepatannya sangat menakjubkan. Segera, sebuah sidik jari akan terpecahkan. Ketika sidik jari ini terbentuk, dalam sekejap, kekuatan yang mengejutkan melonjak di antara langit dan bumi. Seperti air pasang, kekuatan yang mengejutkan menyebar dari tubuh kultivator berpakaian darah ke segala arah. Saat berikutnya, di belakangnya, cahaya berwarna darah bersinar terang. Seorang Buddha darah terwujud di belakangnya. Buddha darah ini mengguncang bumi, dengan tinggi 10.000 zang, dan penampilan harta karun itu hikmat, tetapi memiliki perasaan yang kejam. Hong Ye bahkan merasakan rasa bahaya yang kuat dari Buddha darah ini. Tetapi ketika dia merasakan aura berbahaya dari guntur yang kuat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Semuanya hanya dapat diserahkan kepada Chen Chang'an untuk dilakukan. Hong Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara kepada Chen Chang'an. "Kakak, kamu harus berhati-hati. Untuk ini." Ekspresi Chen Chang'an sangat tenang. Menghadapi kekhawatiran Hong Ye, dia hanya mengangguk sedikit. Kemudian, telapak tangan yang memegang pedang berwarna darah itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kekuatan agung, bahkan pedang berwarna darah ini, tidak dapat dilawan sama sekali. Hanya suara, klik, yang tajam yang terdengar. Pedang berwarna darah ini langsung patah di tangan Chen Chang'an. Dan pemilik pedang berwarna darah itu terkejut ketika dia melihat bahwa Chen Chang'an mematahkan senjatanya dengan begitu mudah. Seluruh orang itu benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan kasar Chen Chang'an telah menjadi begitu mengerikan. Setelah Chen Chang'an mematahkan pedang berdarah itu, dia menggunakan pedang besar di tangannya sebagai senjata, dan menebas ke arah pemilik pedang berdarah itu. Untuk sementara waktu, kultivator berpakaian darah itu merasakan tekanan kematian. Dia bahkan tidak memikirkannya, memegang pedang berwarna darah yang telah patah, untuk menahan serangan Chen Chang'an. Hanya ledakan keras yang terdengar. Kekuatan besar lainnya jatuh. Di bawah kekuatan ini, dia sama sekali tidak bisa melawan kultivator berpakaian darah itu, dan hampir seketika, dia pingsan oleh kekuatan besar ini. Selain itu, kekuatan besar ini juga mengalir ke organ dalamnya. Itu membuat organ dalamnya terasa seperti terkoyak sepenuhnya. Segera setelah itu, dia mendengus dan memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, kultivator lain dalam darah bergerak. Setelah dia menggunakan kekuatan gaibnya, segel itu memanifestasikan Buddha darah itu. Saya melihat tangannya membentuk segel lagi, dan kecepatan segel itu masih sangat cepat, dan itu masih menyilaukan bagi mereka yang melihatnya. Jejak tangan lain yang dipinjamkan. Dengan terbentuknya jejak tangan ini, dia melihat Buddha darah di belakangnya, dan kekuatan yang lebih menakutkan dan mengerikan meletus. Di bawah kekuatan yang begitu kuat dan menakutkan, Buddha darah langsung menumbuhkan ribuan lengan yang tebal dan panjang. Di antara mereka, ada dua tangan, dan mereka meraih ke arah Chen Chang'an. Chen Chang'an bersikap kasar, melambaikan pisau patah di tangannya, dan berteriak agar Buddha darah menebasnya. Di bawah tebasan pisau ini, kekuatannya masih sangat menakjubkan. Dalam sekejap, kedua lengan Buddha darah terputus. Adapun kultivator berpakaian darah yang mengendalikan Buddha darah, ekspresinya tidak berubah, dan ekspresinya masih dingin. Dia menyegel lagi.
Dengan sidik jari yang diikat, Buddha darah di belakangnya juga mengikutinya dan mulai mengubah metode serangannya. Dua tangan asli menyerang, tetapi secara bertahap, ribuan tangan menyerang pada saat yang sama. Serangan yang dihasilkan bahkan luar biasa, memberi orang rasa penindasan yang hebat. Sangat menakutkan. Chen Chang'an tetap tenang, di bawah serangan Buddha darah yang tak tertembus. Dia menghadapinya dengan tenang. Kultivator berpakaian darah melihat Chen Chang'an bertarung dengannya, dan dia sangat santai sehingga dia tidak melihatnya dalam bahaya apapun. Semudah berjalan di halaman, ini membuat biksu berpakaian darah mengerutkan kening. Orang ini, aku tidak menyangka memiliki prestasi yang begitu kuat dalam seni bela diri. Pada saat yang sama, dalam proses kultivator berpakaian darah kedua bertarung melawan Chen Chang'an. Kultivator berpakaian darah ketiga dan keempat juga mengambil tindakan terhadap Chen Chang'an. Satu orang menawarkan lonceng besar, dan yang lainnya menawarkan pedang terbang. Kedua senjata ini juga bukan senjata biasa, tetapi juga senjata dewa, yang mengandung kekuatan dahsyat dan menakjubkan. Tiba-tiba, Chen Chang'an dikelilingi oleh mereka dan menghadapi pengepungan. Namun, dalam menghadapi semua ini, Chen Chang'an, meskipun dia dikepung, masih tampak tenang. Alih-alih tergesa-gesa, sangat mudah untuk menghadapi keempat biksu berpakaian darah ini. Sebaliknya, ketika keempat biksu ini bertarung melawan Chen Chang'an, itu menjadi lebih sulit. Semua orang tidak berani ceroboh sama sekali. Jika Anda sedikit ceroboh, saya khawatir keempat biksu ini akan tamat. Pada saat yang sama, selama proses keempat kultivator menyerang Chen Chang'an, kultivator kelima berpakaian darah tidak menyerang Chen Chang'an. Dia melihat kekuatan Chen Chang'an, dan sekarang dia memilih untuk menyerang Hong Ye. Hong Ye sekarang memperhatikan Chen Chang'an dan keempat kultivator berpakaian darah dengan penuh perhatian, dia memperhatikan dengan sangat serius dan penuh perhatian. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, akan ada kultivator berpakaian darah yang menyerangnya. Inilah yang tidak diharapkan Hong Ye. Tanpa sadar mengeluarkan seruan, "Apa?" Biksu berjubah darah itu mencibir. "Bagaimana kamu bisa melarikan diri sekarang?" Begitu kata-kata itu jatuh, kultivator berpakaian darah itu mengangkat tangannya dan meraih Hong Ye. Momiji secara naluriah ingin melarikan diri. Namun, di bawah kekuatan dahsyat kultivator berpakaian darah, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Melihat biksu berlumuran darah itu hendak menangkap daun merah. Namun, di depan Hong Ye, sebuah sosok muncul. Dan sosok ini adalah Chen Chang'an. Dan Chen Chang'an, yang sedang bertarung melawan keempat biksu berpakaian darah, tiba-tiba muncul di depan Hong Ye. Kultivator berpakaian darah, yang hendak menyerang Hong Ye, melihat Chen Chang'an muncul di depannya dengan kilatan di depannya. Kemunculan Chen Chang'an yang tiba-tiba mengejutkan kultivator berjubah darah itu. Bukankah Chen Chang'an ini sedang bertarung dengan rekan-rekannya? Adapun keempat kultivator berpakaian darah yang mengelilingi Chen Chang'an, mereka juga tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka semua juga berubah warna dengan cara yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba menghilang lagi? Tak lama kemudian, mereka merasakan napas Chen Chang'an. Menoleh untuk melihat, dia melihat Chen Chang'an muncul di depan Hong Ye. Orang ini, apakah terlalu cepat? Bagaimana dia melakukannya? Ada seorang kultivator berpakaian darah yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Pada saat ini, mereka melihat Chen Chang'an menyerang kultivator berpakaian darah di depannya. Dia masih mengayunkan pisau besar yang patah di tangannya, dan kemudian cahaya pisau berwarna darah yang tak tertandingi meletus di antara gelombang. Cahaya pisau ini sangat terang, dan sangat berapi-api. Dalam sekejap,
Itu menghantam tubuh kultivator berpakaian darah. Menghadapi pisau ini, kultivator berpakaian darah menjadi pucat. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dalam sekejap, itu benar-benar berubah menjadi kabut darah. Sebenarnya, bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Kematian rekan mereka yang tiba-tiba dan tragis membuat keempat kultivator berpakaian darah yang hadir tercengang. Saat ini, keempat biksu berpakaian darah menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Rekan mereka dipenggal dengan mudah. Chen Chang'an ini, bagaimana dia melakukannya? Saya tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan dingin di hati mereka. Melihat pemandangan ini, saya tidak bisa menahan gemetar di hati saya, jelas sangat takut. Tidak mungkin, kelima biksu berpakaian darah ini, kekuatan mereka serupa. Namun, salah satu rekan mereka dipenggal oleh Chen Chang'an dengan cara ini. Chen Chang'an ini, seberapa kuat dia? Bab 1088, kuat, menakutkan, tak ada yang bisa lolos. Entah mengapa, tetapi bagi para kultivator yang hadir, hal itu membuat hati mereka terasa ngeri. Hong Ye menghela napas lega, dan menatap Chen Chang'an dengan kagum. Kakak, kamu benar-benar hebat. Kamu membunuh lawan dengan begitu mudah. Pada saat yang sama, hati Hong Ye juga sangat senang. Bagaimanapun juga, hari ini, salah satu dari 5 biksu berpakaian darah telah meninggal. Tinggal 4 orang lagi. Agaknya di masa depan, semua ini akan menjadi lebih mudah. Adapun para kultivator berpakaian darah yang tersisa, mereka pasti merasakan perasaan ngeri di hati mereka. Bagaimana mengatakannya? Baru saja, ketika mereka bertarung melawan Chen Chang'an, meskipun mereka tahu bahwa Chen Chang'an sama sekali tidak mudah dihadapi. Namun, mereka tidak tahu seberapa kuat Chen Chang'an sebenarnya sampai mereka benar-benar bertarung melawan Chen Chang'an. Dalam sekejap mata, mereka membunuh rekan-rekan mereka. Semua ini terlalu cepat. Di antara mereka, tidak ada yang memikirkannya, dan bahkan tidak ada yang bereaksi. Sekarang, setelah Chen Chang'an membunuh seorang biksu berpakaian darah, mereka hanya memiliki 4 biksu berpakaian darah yang tersisa. Untuk keempat biksu berpakaian darah ini, dapatkah mereka mengalahkan Chen Chang'an? Sebenarnya, mereka bahkan tidak tahu di dalam hati mereka. Hanya tidak tahu mengapa, hati mereka, pada saat ini, menjadi lebih gelisah. Jalan Chen Chang'an, jika kita ingin bertarung, kita semua akan bertarung secara terbuka dan melakukan serangan diam-diam. Pahlawan macam apa kalian? Selesai. Dia mengulurkan jari telunjuknya. Tetapi di atas jari telunjuknya, ada api yang berkobar. Dengan jentikan jari, api itu jatuh ke dalam kabut darah yang berubah menjadi kultivator berpakaian darah yang terbunuh. Dalam sekejap, api itu membakar kabut darah sepenuhnya. Adapun biksu berpakaian darah lainnya yang hadir, mereka semua menatap Chen Chang'an dengan sangat serius. Matanya penuh ketakutan, menjadi lebih serius. Bagaimanapun, kekuatan Chen Chang'an ini terlalu kuat. Jika mereka sedikit ceroboh, saya khawatir nasib mereka akan menyedihkan. Mereka tidak ingin mati di tangan Chen Chang'an seperti ini. Melihat keempat kultivator berpakaian darah itu enggan bergerak, Chen Chang'an tersenyum tipis dan mengaitkan jarinya. Kenapa? Kamu takut? Pohon keberuntungan ada tepat di depanmu. Jika kamu ingin memenangkan pohon keberuntungan, kamu bisa mengambilnya sendiri. Namun keempat kultivator berpakaian darah itu terdiam, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak tahu lagi harus berkata apa. Pada saat yang sama, tepat ketika Chen Chang'an menghadapi keempat kultivator berpakaian darah itu, keluarga kuno di langit berbintang tingkat kelima, keluarga Jepang. Akhirnya,
Seseorang mengetahui berita itu dan memberitahu ibu mertua Risinghe tentang situasi spesifik Risinghe. Setelah ibu mertua hari itu mengetahui semua ini, matanya menjadi lebih dingin. Langit berbintang tingkat pertama, lelaki tua itu ingin melihat, apa yang ada di langit berbintang tingkat pertama yang dapat membuat anakku mati di dalamnya. Selanjutnya, nenek hari besar itu tidak lagi menunggu rumah hari itu, dan memutuskan untuk pergi ke langit berbintang tingkat pertama secara langsung untuk menemukan orang yang membunuh matahari Singhe untuk menyelesaikan akun. Mengenai semua ini, Chen Chang'an sama sekali tidak mengetahuinya. Tentu saja, bahkan jika Chen Chang'an mengetahui semua ini, dia tidak akan takut. Sebaliknya, itu sangat disambut baik. Dengan cara ini, Chen Chang'an membunuh nenek Dayu, dan tentu saja dia akan mendapatkan lebih banyak poin domain di sana. Chen Chang'an saat ini khawatir tidak dapat memperoleh nilai domain yang cukup. Jika seseorang menempuh perjalanan jauh dan datang untuk mengirimkan nilai domain, Chen Chang'an tentu saja akan sangat enang. Jangan bicarakan situasi keluarga Jepang untuk saat ini. Dari batas bawah langit berbintang tingkat kelima ke langit berbintang tingkat pertama, masih butuh waktu. Apa yang terjadi di depannya secara khusus adalah tentang Chen Chang'an dan 4 biksu berjubah darah. Meskipun keempat kultivator berpakaian darah ini, setelah melihat kekuatan Chen Chang'an yang hebat, sudah sangat iri pada Chen Chang'an. Namun pada saat yang sama, itu tidak membuat keempat kultivator berpakaian darah merasa takut. Mata mereka dingin dan mereka menatap Chen Chang'an dengan saksama. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menyerang Chen Chang'an lagi. Kekuatan yang meletus dari mereka masih mengerikan. Bahkan lebih kuat dari kekuatan yang mereka keluarkan sebelumnya. Mereka menggunakan semua kekuatan tempur mereka untuk menghadapi Chen Chang'an, dan mereka tidak akan pernah memberi Chen Chang'an kesempatan untuk menunjukkan belas kasihan. Namun, bahkan 4 kultivator berpakaian darah yang tersisa telah melakukan yang terbaik. Namun, efeknya masih minimal. Ekspresi Chen Chang'an masih tenang dan kalem, dan dia dengan mudah menghadapi keempat kultivator berpakaian darah itu. Tidak peduli bagaimana keempat kultivator berpakaian darah itu melakukan apa yang mereka lakukan, tampaknya sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Chen Chang'an. Terlalu sulit, Chen Chang'an berkata dengan enteng. Jika dikatakan bahwa ini adalah kekuatanmu, maka itu tidak lebih dari itu. Sepertinya kamu ingin mengambil pohon dewa dari kursi ini, tetapi kamu belum memiliki kekuatan. Setelah berbicara, Chen Chang'an mengangkat tangannya dan menamparnya. Telapak tangan ini, yang mengandung kekuatan yang luar biasa kuat, jatuh pada tubuh seorang kultivator berpakaian darah. Telapak tangan ini tampaknya memberi orang perasaan bahwa itu biasa-biasa saja, dan orang-orang tidak dapat merasakan kekuatan sedikit pun. Tetapi tepat saat dia hendak mendekati lawan, kekuatan yang mengguncang bumi meletus. Kultivator berpakaian darah itu, seperti kultivator berpakaian darah sebelumnya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bahkan teriakan pun tidak terdengar. Dalam sekejap, Chen Chang'an menamparnya menjadi kabut berdarah. Ketika 3 kultivator berpakaian darah lainnya melihat pemandangan ini, mereka pasti tercengang lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan Chen Chang'an bisa begitu kuat? Mereka telah bertarung untuk sementara waktu. Namun, Chen Chang'an tidak terluka. 5 kultivator berpakaian darah mereka telah melukai 2 dari mereka. 3 biksu berpakaian darah yang tersisa, apakah mereka masih bisa mengalahkan Chen Chang'an? Jawabannya, tentu saja, tidak mungkin. 3 biksu yang tersisa dalam darah melihat bahwa rekan-rekan mereka ditampar sampai mati oleh tamparan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kengerian di wajah mereka, dan menjadi takut.
Mereka tidak punya rencana untuk melawan Chen Chang'an lagi. Karena tidak ada gunanya bertarung, mereka tidak bisa menjadi lawan Chen Chang'an. 3 biksu berpakaian darah yang tersisa berbalik dan melarikan diri pada saat yang sama. Hong Ye melihat 3 biksu berjubah darah melarikan diri, dan dia berkata dengan cepat, "Kakak, mereka melarikan diri." Chen Chang'an dengan acuh tak acuh melihat sosok 3 biksu berjubah darah yang melarikan diri, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Melarikan diri, di depan kursi ini, kemana mereka ingin melarikan diri?" Setelah selesai berbicara, Chen Chang'an melangkah maju selangkah demi selangkah, seperti langkah di dunia, dan langsung muncul di depan 3 pembudidaya berjubah darah, menghalangi jalan mundur mereka. 3. Kamu bermain dengan baik, kemana kamu ingin pergi? Bab 1089, Seberapa Hebatnya. Ketiga kultivator berpakaian darah itu benar-benar pucat pasi, tanpa darah sedikit pun. Bagaimana mungkin mereka mengira bahwa Chen Chang'an begitu kuat sehingga dalam sekejap, dia menghalangi jalan mundur mereka, tidak memberi mereka jalan keluar. Di dalam hati para kultivator berpakaian darah ini, selain ketakutan, mereka masih ketakutan, dan selain takut, mereka masih takut. Keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran, dan emosi negatif lainnya mengelilingi tubuh mereka. Dapat dibayangkan bahwa ketiga kultivator berpakaian darah itu sekarang memiliki ketakutan seperti itu di dalam hati mereka. Menghadapi pertanyaan Chen Chang'an, siapa yang menghalangi mereka di depannya, ketiga kultivator berpakaian darah itu sangat pucat, dan mereka ragu-ragu, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tidak hanya itu, bahkan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Ketiga kultivator berpakaian darah itu menelan ludah dan mundur beberapa langkah. Kemudian, pada saat yang sama, ketiga biksu berpakaian darah itu melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Menghadapi pelarian 3 kultivator berjubah darah, Chen Chang'an bersikap acuh tak acuh dan hanya melirik mereka sekilas. Kemudian, dengan sebuah pikiran, 2 klon muncul di sampingnya. Kedua klon itu bertindak bersamaan dengan Chen Chang'an. Sosok itu bergerak lagi, dan sekali lagi menghalangi sosok 3 biksu berpakaian darah. Pada saat ini, mereka benar-benar putus asa. Chen Chang'an berkata dengan ringan, "3, ini adalah tempat duduk dari tempat duduk ini. Jika kalian ingin pergi, setidaknya kalian harus mendapatkan izin dari tempat duduk ini." Ketiga kultivator berpakaian darah itu tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri sekarang. Pada saat yang sama, ketiga kultivator berpakaian darah itu tahu betul bahwa Chen Chang'an tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Di mata mereka, hanya ada satu pertempuran. Hidup dan mati bergantung pada nasib keberhasilan atau kegagalan. Chen Chang'an melihat rencana ketiga biksu berjubah darah itu, dan mengangguk ringan. Bagus sekali, keberanian itu terpuji. Begitu dia selesai berbicara, Chen Chang'an mengangkat tangannya. Tangan ini langsung berubah menjadi pisau telapak tangan, sangat tajam, dan menebas dalam sekejap. Momentumnya seperti bambu yang patah, dan akan merenggut nyawa kultivator berpakaian darah dalam sekejap. Meskipun semua kultivator berpakaian darah ini memiliki basis kultivasi penguasa ilahi, di depan Chen Chang'an, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, jadi mereka mati dengan tragis. Kekuatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Setelah membunuh biksu berpakaian darah, hanya 2 biksu berpakaian darah terakhir yang tersisa. Kedua kultivator berpakaian darah ini masih tidak dapat melawan. Bahkan jika yang mereka hadapi adalah klon yang dipanggil oleh Chen Chang'an, hal yang sama juga berlaku. Dalam sekejap mata, dia meninggal secara tragis di bawah 2 klon Chen Chang'an. Semua ini terjadi begitu cepat. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada saat kilat menyambar.
Sejak saat itu, 5 biksu berpakaian darah yang datang dari jauh semuanya telah meninggal. Pada saat yang sama, itu juga membawa sejumlah besar nilai domain bagi Chen Chang'an, dan beberapa peti harta karun dewa meledak. Selain itu, Hong Ye itu menatap kosong pada pemandangan ini. Melihat Chen Chang'an berjalan ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengedipkan matanya. Benar saja, kakak laki-laki itu berbohong padanya. Kakak laki-laki itu benar-benar kuat. Membuatnya khawatir. Dia masih meremehkan kekuatan Chen Chang'an. Kekuatan seperti itu benar-benar mengagumkan. Pada saat yang sama, kekuatan semacam ini membuat orang merasa lebih tenang. Kakak laki-laki, kamu benar-benar luar biasa. Chen Chang'an tersenyum ringan, seberapa kuat itu? Itu hanya berarti hebat. Hong Ye menatap Chen Chang'an, dan kedua mata yang indah itu dipenuhi dengan kekaguman. Sekarang, karena kebocoran nafas pohon dewa, dua kelompok dewa dari alam bawah langit berbintang tingkat tinggi telah tiba. Baik itu Ri Xinghe atau 5 biksu berpakaian darah, mereka semua dihentikan oleh Chen Chang'an. Hal yang sama berlaku, sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran Hong Ye. Biarkan dia tidak perlu khawatir sama sekali, dan tidak perlu takut sama sekali. Ayo pergi, kembali, kata Chen Chang'an kepada Hong Ye. Selanjutnya, Chen Chang'an berpikir sejenak, dan membawa Hong Ye pergi dari medan perang ini dalam sekejap, kembali ke puncak Feixian. Bab 1090, kelompok orang ini tampaknya terlalu kuat. Di sisi lain, ibu mertua hari itu membawa biksu itu dari langit berbintang tingkat tinggi ke langit berbintang tingkat pertama. Ekspresi nenek itu sedingin es, bahkan bisa dikatakan tak tertandingi, dan wajahnya selalu jelek. Jika memungkinkan, Nenek Sun ingin muncul di langit berbintang tingkat pertama sekarang dan menemukan pelakunya yang membunuh putranya. Dia pasti akan menebasnya dengan 1000 pisau dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kemarahan itu semakin memenuhi dada nenek, terutama aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya, serta niat membunuh yang dingin, yang membuat para biksu Jepang di sekitarnya merasa ketakutan. Tulang belakang dingin. Mereka semua tahu bahwa orang yang membunuh Ri Xinghe akan mengalami bencana besar. Dan untuk semua ini, tentu saja Chen Chang'an tidak tahu, dan bahkan Chen Chang'an pun tahu. Dia juga tidak khawatir tentang itu. Tidak peduli seberapa kuat ibu mertuamu. Jika Anda berani datang ke langit berbintang tingkat pertama dan datang ke galaksi Yuheng, maka bersiaplah untuk menunggu kematian. 3 hari kemudian, ibu mertua hari itu dan keluarga biksu hari itu akhirnya tiba di langit berbintang tingkat pertama. Ketika nenek hari itu datang ke langit berbintang tingkat pertama, dia mengirim utusan ilahinya. Anda tahu, nenek ini adalah pembangkit tenaga listrik kelas atas. Kesadarannya sangat menakutkan. Seperti gelombang laut yang deras, ia menyapu antara langit dan bumi. Segera, nenek hari itu memperhatikan arah napas Ri Xinghe. Segera, dari mata ibu mertua hari besar itu, cahaya dingin melesat keluar. Setelah itu, nenek hari itu membawa sekelompok biksu Jepang ke tempat di mana napas menghilang. Itu tidak membuat mereka menunggu lama, segera. Mereka datang ke galaksi Yuheng. Sama, ketika mereka datang ke galaksi Yuheng, mereka tidak menahan napas mereka. Terutama ibu mertua hari besar itu, dia tidak menahan napas. Bahkan dari ibu mertua hari itu, ada niat membunuh yang mencengangkan dan mengerikan, seperti semburan gunung dan tsunami yang meletus, memenuhi galaksi Yuheng. Para biksu di galaksi Yuheng menyadarinya, dan mereka tidak bisa menahan perasaan dingin dan panik. Untuk berbicara tentang ibu mertua hari besar hari ini, apa yang akan dia lakukan sekarang, tidak ada pengecualian. Tentu saja,
untuk membalaskan dendam putranya yang sudah meninggal. Dan sekarang, dia telah datang ke galaksi Yuheng. Pada akhirnya, dari napas yang dia rasakan, nenek hari itu dapat dengan jelas merasakan bahwa putranya meninggal di galaksi Yuheng ini. Jadi, pembunuh yang pasti telah membunuh putranya berada di galaksi Yuheng ini. Kemudian, mata dingin nenek D melihat sekeliling, dan dia akhirnya menemukan arah dan langsung menuju ke sana. Sisi lain, bintang kuno Tiongkok. Setelah Chen Chang'an mengatur semuanya, sudah waktunya untuk bersiap membawa Amiao ke kuil abadi. Adapun Hong Ye, ada dua kelompok orang dari alam bawah yang datang ke pohon dewa keberuntungan. Tetapi setiap gelombang orang dengan mudah ditentang oleh Chen Chang'an, dan tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Bagi Hong Ye, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Hiduplah dengan jujur di bintang kuno Tiongkok. Tidak, dengan kata lain, daun merah saat ini dapat dianggap menjalani kehidupan tua yang riang di bintang kuno Huaxia. Tetapi baru hari ini, rubah Yao Xing, Yao Yao datang ke bintang kuno Huaxia untuk bertemu Chen Chang'an. Tuan Anshen, rubah Yao Yao sangat hormat. Jalan Chen Chang'an, apa urusanmu? Ekspresi Fox Yao Yao agak serius, dia berkata kepada Chen Chang'an. Tuan Anshen, sesuatu terjadi. Situasi, bagaimana situasinya? Ketika Chen Chang'an mendengar ini, dia tampak terkejut. Siluman rubah berkata, baru saja, saya menerima berita dari Yao Xing. Oh, langit berbintang tingkat tinggi tampaknya memiliki orang kuat yang datang dari alam bawah, dan melewati wilayah bintang siluman. Chen Chang'an terkejut ketika mendengar kata-kata Fox Yao Yao. Oh, sekelompok orang datang lagi. Mendengar kata-kata Fox Yao Yao, Chen Chang'an tampak terkejut. Tampaknya godaan pohon dewa penciptaan tidak begitu besar. Itu membuat orang meremehkan pemikiran orang-orang dari alam atas tentang penciptaan pohon dewa. Namun, ketika Chen Chang'an melihat wajah Fox Yao Yao, sepertinya ada sesuatu yang salah, jadi dia bertanya. Ada apa? Kelompok orang ini tampaknya terlalu kuat. Siluman rubah berkata dengan serius. Terlalu kuat. Chen Chang'an tidak bisa menahan senyum. Lalu aku tidak tahu seberapa kuat pihak lainnya.